Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Andi Aswan ini mulai panik begitu kan ketika Denny Indrayana menanyakan soal bagaimana ya ijazah Gibran yang sebenarnya. Dia panik nggak karuan begitu kan, ya. Nah, ketika kita lihat saja bahwa Andi Aswan sudah agak marah begitu kan ya. Dia mengatakan, "Wah, ini soal politik. Anda ini soal politik yang dibicarakan, ada tendensius ya." Tapi apa yang kemudian disampaikan Denny Indrayana, ini isinya daging semua begitu. Bikin panik para termol-termol itu. Ketika ditanya, mana teman Gibran SMA-nya? Mana teman yang satu angkatan dengan Gibran? Nah, ayo dong bersuara. Nah, itu kan logikanya begitu kan. Dia sudah mau cari pembelaan sana sini. Oh, ini dan sebagainya begitu. Ya, inilah yang terjadi begitu. Tapi nggak apa-apa lah begitu kan ya. Ini buat tontonan untuk masyarakat Indonesia nggak apa-apa begitu. Yang jelas ini adalah bahwa sosok Gibran Rakabuming Raka hari ini dipertanyakan ya ijazahnya. Apakah dia punya ijazah SMA atau tidak? Kalau memang punya ijazah SMA ya, kenapa kok masih ada penyetaraan setelah lulus ya di kursus UTS InSearch begitu kan ya, masih ada penyetaraan di situ begitu. Nah, penyetaraan inilah yang kemudian yang digugat oleh Ibu Mercy. Nah, Ibu Mercy mengatakan bahwa kenapa masih mesti ada penyetaraan kalau ijazahnya ada? Nah, kalau toh pada hakikatnya disetarakan pengetahuannya, begitu kan ya, buat apa juga begitu? Bukankah pengetahuan disetarakan ini adalah bagaimana jenjang pendidikan SMA yang mengikuti kurikulum yang ada, ya, terus kemudian mengikuti berbagai hal yang kemudian sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, begitu kan? Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri bisa begitu, tapi kan kita lihat saja apakah bisa dihubungkan seperti itu atau tidak. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Andi Aswan. Lakukan adalah Mas Gibran. Ini pasti politik di dalamnya. Ini Mas Andi Aswan ini semangat sekali nyalaknya. Begini, Mas. Beri waktu ya. Saya tarik ke 2023 saja lah, supaya nggak terlalu lama. Sebelum putusan MK 90, saya sudah punya concern soal ini. Saya sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi untuk Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan menyidang perkara 90. Karena ada Bangalore Principles, di mana hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan keluarga dan kerabatnya. Sudah bersurat 2-3 bulan sebelum putusan MK. Sehingga pada saat putusan keluar, Pak Jimli mengatakan ada surat dari Profesor Denny soal ini, kenapa tidak diproses? Dan saya bilang sama Prof Jimli, kalau yang lain dianggap tidak bisa lagi mengubah putusan MK 90 final and binding, saya tidak bisa karena saya sudah menolak atau mengingatkan putusan itu. Kedua, setelah putusan MK, saya dengan Profesor Zainal Arifin Mokhtar menggugat putusan 90 secara formil. Poin saya apa? Poin saya ini sudah saya lakukan sejak lama, bukan baru-baru ini, untuk menegakkan etika konstitusional, moral konstitusional kita pada saat kita berkontestasi. Bagaimana kita bisa menjaga marwah lembaga kepresidenan ketika kita naik atau berkontestasi dengan cara-cara mengubah aturan? Tidak hanya syarat umur nih. Seminggu yang lalu baru saya diinformasikan dan baru saya tahu ternyata syarat pendidikan ini pun sudah otak-atik di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Peraturan yang diterbitkan seminggu sebelum putusan MK 90, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, tanggal 9 Oktober 2023, seminggu sebelumnya itu peraturan itu sudah memberi ruang agar tidak perlu Mas Gibran menunjukkan ijazah SMA-nya. Di tanggal 13 diundangkan, bunyi pasal 18 ayat 3-nya itu berbunyi begini, kira-kira jika pasangan calon wapres tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang di luar negeri, maka dikecualikan. Cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ada dasarnya. Ini kan Mas Wapres Gibran banget ini. Kenapa Mas harus sasaran tembak yang dilakukan adalah Mas Gibran? Ini pasti politik di dalamnya. Ini Mas Andi Aswan ini semangat sekali nyalaknya. Begini, Mas Wapres itu pernah dengan sangat simpel menyelesaikan polemik ijazah S1-nya. Nggak pakai P2N. Daripada debat, ini loh ijazah S1 saya ditunjukkan sama Mas Wapres waktu wali kota Solo, iya kan? Dalam hal ini Pak Jokowi harus beri hormat tuh sama anaknya, menunjukkan ijazah tanpa harus proses hukum yang berpanjang kali lebar, ya kan?
Kenapa dalam hal ijazah SMA jadi tidak dilakukan? Anda menaruh curiga apa? Bukan, kenapa jadi sulit sekali? Kalau dalam ijazah S1 itu dengan mudah ditunjukkan, kenapa dalam ijazah SMA ini tidak dilakukan? Anda punya dugaan dong kalau gitu? Ya, Ini pasti motif ijazah SMA dan sederajat. Bukan, saya katakan silahkan ditunjukkan ijazah apapun. Dari luar negeri silahkan, dari UTS Insert silahkan. Yang disetarakan ini apa nih? Ijazah kah? Surat keterangan lulus kah? Sertifikat kah? Kan jelas nih kalau sudah ditunjukkan. Maka ini yang kita lakukan, kita tanyakan. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana begitu. Muka raut wajah dari seorang dari seorang Andi Azwan begitu kan ya. Sudah mulai kelihatan nampaknya mau mewek. Udah. Pada akhirnya saya yakin Andi Azwan masih belum melihat ijazah Gibran begitu kan ya. Jangan-jangan masih belum baca bagaimana soal penyetaraan itu begitu. Nah, ketika Profesor Denny Indrayana sudah mengatakan seperti itu begitu, meminta menunjukkan ijazah SMA Gibran, kok sulit sekali begitu kan ya. Bahkan Andi Azwan ini juga ya mengatakan ya tinggal tunjukkan selesai. Dia mengatakan, "Wah, ini politik, ini politik, ini politik." Ini bukan soal politik atau apa, Bos ya, tapi soal persoalannya adalah persoalan di mana ya menunjukkan ijazahnya secara pasti. Biar masyarakat tahu dong, ya. Masa begitu kan bapaknya sudah digugat, ya, terus kemudian Gibran sekarang ini soal penyataraannya digugat, kok masih saja pengetahuannya kok disetarakan, ada apa? Ya, kan orang pasti bertanya-tanya begitu. Makanya kalau ada ijazah SMA-nya kan sudah tidak perlu penyetaraan. Kata Roy Suryo begitu kan ya. Pada akhirnya pemenang soal menunjukkan ijazah Gibran ini tidak ada pemenangnya. Kenapa? Ya, kita lihat saja begitu kan. Ya, udah apakah Gibran mau menunjukkan ijazahnya atau tidak, kan itu logikanya begitu. Dan pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Andi Azwan ini blunder ya, sangat blunder dan fatal begitu kan ya. Inilah salah satu podcast dengan Henry begitu kan ya, coba dengarkan. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. Saya ngomongin enggak, gue SMA-nya. mau disclaimer dulu yang lu katakan tadi, yang bilang bahwa itu Enggak, disclaimer yang mana, kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita-cerita lu aja. Lu dengerin gue dulu, makanya Iya, gue oke. nggak jelasinnya lu. potong lagi. dengerin. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya Di Inggris. di Inggris. Enggak. Lu kenapa? Bingung. Lu bingung. Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Ah, iyalah. 6 tahun di Solo. Ulang lagi. 3 tahun di Solo. Bahkan di Lu pintar. tambah 2 di sini. Ah, udah, kerja gua. Saya suka respon. pada akhirnya Andi Arwan pusing begitu kan ya. Kok bisa-bisanya seperti itu? Aduh. Pada akhirnya kan pusing sendiri begitu kan ya. Coba kalian simak begitu kan. Pemaparan praterbol itu begitu ya. Saya jamin kalian ini auto ngakak begitu kan. Saya jamin teman-teman itu kalau mendengarkan itu begitu kan ya. Kalau mendengarkan itu pasti nampaknya ikut ketawa juga begitu ya. Andi Azwan aja kebingungan soal ijazah Gibran. Aduh. Ya, inilah yang terjadi. Mau bagaimana lagi begitu kan ya? Karena pada hakikatnya Roy Suryo kabarnya juga menelusuri soal ijazah Gibran ini begitu kan. Sampai-sampai ya ke Australia kalau nggak salah begitu kan. Nah, banyak orang yang kemudian mempertanyakan ya kenapa ijazah Gibran ini terus digugat begitu. Itu bukan soal masalah ijazah asli atau tidak punya Gibran ini, tapi soal penyetaraan. Kalau memang Gibran ini punya ijazah SMA, nggak usah penyetaraan seperti itu. Ya kenapa ini kok harus ada penyetaraan begitu kan? Karena persyaratan untuk menuju lulus ya, persyaratan untuk menjadi seorang presiden di situ adalah harus, salah satunya adalah harus tamatan SMA begitu kan. Nah, pertanyaan sekarang, ijazah Gibran ada nggak ijazah SMA-nya?
Kata Denny Indrayana yang kabarnya hari ini sudah mencapai 300 juta begitu siapa yang menemukan ijazah Gibran, maka kemudian ya tunjukkan aja, gampang begitu 300 juta, wih cepet banget begitu. Aduh, ya. Pada akhirnya kan orang-orang akan terus ya membicarakan ijazah Jokowi, ijazah Gibran dan sebagainya begitu kan. Karena Roy Suryo sudah mengatakan bahwa 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak lulus UTS Insearch dan tidak ada ijazah SMA. Nah, coba kita lihat saja begitu kan. Pada akhirnya kan fufu fafa begitu, panik begitu. Ya, dikira Roy Suryo itu cupu begitu kan ya, ternyata gentle juga menemukan fakta-fakta secara realita begitu kan ya. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena beberapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya, Roy Suryo ini menelusuri soal ijazah Gibran, menelusuri dong begitu kan ya. Makanya Roy Suryo ini menemukan fakta begitu kan. Coba kita tonton. Kepada Gibran Rakabuming Raka, apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insearch. Enggak apa-apa, Disem enggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insearch itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya, silakan. Tapi temennya nggak ketemu kan sama dia? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Nih ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Certificate. Ya, sertifikat. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya. Di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Dikit lagi, Ya. Pak, dikit lagi. Ya. D itu nggak lulus. Dikit lagi. Ya. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Iya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih. Jadi artinya apa? Artinya Roy Suryo sudah berkali-kali begitu kan ya mencari ya ijazah Gibran ini begitu sampai sekarang begitu. Nah, bagaimana komentar dari netizen? Ya banyak begitu kan. Sayembaranya sudah mencapai 300 juta begitu. Ya ngapain masih capek-capek sana sini? Mending buru aja ijazah Gibran. Tanyakan kepada Gibran, relawan-relawan itu gampang untuk menanyakan itu. Kan logikanya kan sederhana begitu. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian menjadi tontonan hari ini ya banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ada yang kemudian memperlihatkan ijazah Gibrannya, tapi ini ijazah S1 kabarnya. Ini ijazah S1 bukan ijazah SMA-nya begitu kan ya. Kabarnya begitu kan ya. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Makanya banyak yang kemudian kita lihat bahwa yang dipermasalahkan itu adalah ijazah SMA-nya begitu. Ya dianggap bahwa Gibran ini tidak punya ijazah dan sebagainya. Ini lagi digugat ya oleh seorang Ibu Mercy begitu kan ya, yang digugat yang akan digugat di pengadilan PT UN begitu kan ya. Apakah ini nanti begitu kan benar-benar ijazahnya ada,
penyataraannya bagaimana atau seperti apa. Nah, karena Ibu Mercy ini sudah mengatakan akan menggugat itu. Coba kita tonton. Yang saya kejar adalah surat keterangan yang menurut saya tidak dilengkapi data yang valid dan akurat. Tolong dibereskan sehingga image bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa mendapat quote unquote ya ijazah dibilang gitu ya dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang ya kita nggak tahu gimana caranya gitu ya, itu tidak terjadi lagi. Jadi saya berharap Mas Gibran bahkan kementerian yang terlibat dalam pembuatan surat ini benar-benar memanfaatkan momentum ini supaya membuktikan bahwa siapapun yang namanya ada di surat keterangan ini memang valid dan dia berhak mendapatkan surat keterangan penyetaraan ijazah. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Ibu Mercy begitu kan. Jadi pada akhirnya kan orang banyak yang kemudian mengatakan bahwa wah, jangan-jangan ini benar bahwa Gibran punya ijazah atau tidak begitu kan. Ini menjadi spekulasi besar. Makanya saya yakin bahwa bapaknya, anaknya begitu kan ya harus menunjukkan ijazahnya biar masyarakat itu yakin. Ya termasuk saya yang kemudian melihat bahwa apakah ini jelas begitu, apakah ini tidak ada ijazahnya atau tidak. Kenapa? Karena kasihan masyarakat Indonesia begitu kan. Kesetaraan pengetahuan itu dalam segi apa coba? Masyarakat Indonesia itu kalau ijazah anak-anak SMA Indonesia saat ini kan sesuai dengan prosedur kurikulum yang ada begitu. Penyatarannya bagaimana begitu? 6 bulan disamakan penyataraan dan pengetahuannya dengan yang 3 tahun. Kan itu lucu pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.